Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Gedung Film. Di video kali ini aku akan melanjutkan alur cerita film Moon Knight episode 4. Untuk episode lainnya kalian bisa cek link di dalam deskripsi. Di episode kali ini Mark dan Layla berhasil menemukan makam Dewi Amit. Tapi Mark malah ditembak oleh Arthur. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan avatar Dewa Horus menyimpan patung yang menyegel Dewa Honshu. Di sana terlihat banyak juga patung lainnya. Layla masih berusaha menyadarkan Stephen yang pingsan saat dia menggeserkan langit ke 2000 tahun lalu bersama Honshu di episode sebelumnya. Tiba-tiba ada anak buah Arthur menembaki mereka. Layla berusaha menyeret Stephen untuk menghindari mereka. Saat mereka lengah, Layla membakar amunisi yang ada di mobil anak buah Arthur dan anak buah Arthur pun mati. Setelah itu Stephen pun bangun. Lalu Stephen dan Layla pergi menuju lokasi makam Amit. Saat dalam perjalanan Layla minta Stephen memberikan tubuhnya kepada Mark. Karena Layla bilang misi ini akan membutuhkan Mark, tapi Stephen tidak mau. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Lalu Layla dan Stephen pun sampai di lokasi itu. Di sana sudah digali oleh anak buah Arthur. Di atas terlihat kosong karena anak buah Arthur sudah masuk ke dalam goa itu. Di sana Layla dan Stephen mengambil peralatan untuk masuk ke dalam goa itu. Di sini Mark sempat muncul tapi Stephen tetap tidak mau menyerahkan tubuhnya. Terlihat seperti ada darah dan pisau, entah apa yang terjadi. Sebelum turun ke dalam goa, Stephen memberitahu Layla bahwa Mark menjauhi Layla untuk melindunginya dari Honshu. Karena Mark tidak ingin Layla jadi avatar Dewa Honshu selanjutnya. Layla bilang tidak butuh dilindungi tapi dia butuh kejujuran. Di sini Stephen dan Layla sempat berciuman. Lalu mereka pun turun ke goa itu. Mereka terus berjalan di goa itu, Stephen bilang itu sebuah labirin. Di sana Mark memecahkan teka-teki untuk menemukan jalan ke makam Dewi Amit. Stephen juga tahu dari teka-teki itu kalau avatar terakhir Dewi Amit adalah seorang Firaun. Mereka meneruskan perjalanan dan sampai ke sebuah ruangan pendeta Heka. Di sini ada semacam meja untuk persembahan, di meja itu Stephen melihat seperti ada darah segar dan potongan daging. Stephen curiga kalau di sana ada jalan lain menuju makam Amit. Lalu Stephen memeriksanya dan benar saja ada jalan lainnya. Tapi tiba-tiba ada suara tembakan dari anak buah Arthur, entah apa yang mereka tembak. Tiba-tiba ada makhluk hitam masuk ke sana dan menyeret mayat anak buah Arthur. Makhluk itu pun sepertinya memutilasi dan memakannya. Layla dan Stephen terlihat ketakutan. Makhluk itu menuju ke arah Stephen tapi Layla mengalihkannya. Lalu mereka berdua lari dengan jalan yang terpisah. Layla hampir menemukan jalan buntu, dia harus melewati sisi tebing jurang. Baru saja Layla berhasil melewati jurang tiba-tiba dia ditangkap makhluk itu. Mungkin makhluk ini yang melindungi makam Amit selama berabad-abad. Untung Layla bisa mengalahkan makhluk itu dan melemparkannya ke jurang. Di sisi lain Stephen menemukan makam yang mereka cari. Stephen bilang kalau ini makam yang telah lama hilang dari Alexander Agung. Lalu Stephen membuka sarkofagus itu dan mencari Ushapti atau patung yang menyegel Dewi Amit. Stephen memasukkan tangannya ke dalam mayat Alexander Agung melalui mulutnya. Di sisi lain Arthur menemukan Layla. Di sini Arthur menghasut Layla, dia menjelaskan kepada Layla keterlibatan Mark dalam pembunuhan ayahnya Layla. Arthur bilang kalau Mark ingat semua kejadian hari itu. Lalu Layla pergi, dia terlihat sangat sedih sekali. Tak lama anak buah Arthur memberitahukan kalau mereka menemukan jalan lain kepada Arthur. Film kembali ke Stephen. Dia mendapatkan patung batu Dewi Amit. Lalu Layla datang ke sana dan marah kepada Mark.
Sambil marah Layla menanyakan kepada Mark apa sebetulnya yang terjadi pada ayahnya. Mark bilang rekannya menembak semua orang yang ada di lokasi itu. Mark berusaha menyelamatkan ayah Layla tapi tidak bisa. Mark pun bilang dia juga ditembak. Mungkin saat itulah Mark diselamatkan oleh Dewa Honshu sehingga bisa hidup sampai saat ini. Tak lama kemudian Arthur dan anak buahnya datang ke sana lalu Mark menghadangnya. Dia tidak bisa berubah jadi Moon Knight karena Dewa Honshu sudah dikurung dalam batu. Arthur bilang Honshu sudah pergi jadi Mark bisa memilih jadi manusia bebas dan menyerah. Tapi Mark malah melawan anak buah Arthur lalu Mark ditembak oleh Arthur. Lalu Mark terjatuh ke dalam air dan Arthur bilang kalau dia tidak bisa menolong orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Lalu film berpindah ke tempat yang sangat aneh. Ini seperti rumah sakit jiwa. Di sini ada orang yang selalu jadi patung di taman, ada juga Donna atasan Stephen di museum dalam episode 1. Di sini terlihat juga Mark dan Layla. Mark duduk di atas kursi roda sambil memandang cermin dan bicara kepada Stephen. Di sini pun ada Arthur sedang berbicara kepada Mark. Mark ingat terakhir kali kalau Arthur menembaknya. Mark pun berusaha lari dari sana. Lalu Mark masuk ke dalam sebuah kamar yang di kamar itu ada seseorang dalam sarkofagus dan minta dikeluarkan. Lalu Mark membukanya dan ternyata itu Stephen. Mereka berdua keluar dari ruangan itu dan mereka melihat ada sarkofagus lainnya dan entah siapa, mereka tidak membukanya. Di akhir episode mereka bertemu makhluk seperti kuda Nil, entah apa ini. Mereka terkejut dan film pun bersambung ke episode selanjutnya. Nah, apakah yang terjadi selama ini hanya hayalan Mark, atau tempat ini hanya sebuah hayalan dari Mark, atau pengaruh dari sihir Arthur? Untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan filmnya, kalian bisa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dah.